Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai analisis regresi linier dan analisis regresi berganda yang beranggotakan Zahra Abkoria dengan NPM 2021651078, 2 Ditya Nurul Fauziah dengan NPM 2021651095, 3 Idah Rahmawati dengan NPM 2021651101 dan Syarifah Adhianur dengan NPM 2021651107. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian analisis linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara satu variabel yang independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah memiliki hubungan positif atau negatif antara variabel independen dengan dependen. Untuk contoh kasusnya, yaitu seorang manajer di suatu perusahaan ingin meneliti apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap struktur modal. Sampel yang diambil adalah 20 bulan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan analisis pada SPSS 23. Yang pertama, membuka program SPSS 23 dengan mengklik Start. Yang kedua, ketika sudah terbuka, maka buka variabel View. Yang ketiga adalah membuat variabel. Dan yang keempat, jika sudah terbuka, maka buka dan masuk ke halaman Data View. Kemudian yang kelima adalah mengeklik Analyze. Kemudian setelah terbuka kotak dialog, maka masukkan variabel portabilitas ke kotak independen dan variabel struktur modal ke kotak dependen. Selanjutnya, beri centang pada durbin Waston dan masukkan serisid ke kotak Y dan zipRed ke kotak X. Kemudian beri tanda centang. Dan yang ke-10, pada kotak dialog sebelumnya, klik OK, maka hasil output variabel entered remove akan keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai regression yang ada di SPSS 23. Yang pertama, dapat dilihat dalam gambar berikut merupakan output variables entered atau remove. Dari output dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah profitabilitas dan variabel dependennya adalah struktur modal dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau di-remove. Sedangkan metode yaitu regresi menggunakan enter. Yang kedua adalah output model summary. Dapat dilihat dalam gambar berikut. R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap analisis regresi linier sederhana dan berganda variabel dependen. Dalam regresi sederhana, angka R ini menunjukkan korelasi sederhana atau korelasi Pearson antara variabel X terhadap Y. Pada angka R diperoleh 0,746. Artinya korelasi antara variabel profitabilitas dengan struktur modal adalah sebesar 0,746. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. Kemudian dalam kolom R square atau R kuadrat 1 atau kuadrat dari R menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah menjadi bentuk persen yang menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat dalam gambar berikut nilai R square dalam kolom yaitu 0,557. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel profitabilitas terhadap struk modal sebesar 55,7%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Kolom selanjutnya yaitu adjust R square adalah R square yang telah disesuaikan. Umumnya digunakan jika ada 3 variabel independen atau lebih. Nilai sebesar dalam kolom 0,504. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Kolom berikutnya itu standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Dapat dilihat dalam gambar berikut, nilai standard error of the estimate adalah 0,11222, yang artinya kesalahan dalam memprediksi struktur modal yaitu sebesar 0,11222. Yang ketiga adalah output ANOVA. Dapat dilihat dalam gambar berikut merupakan output ANOVA. ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien, regresi secara bersama-sama atau UJF, untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini lebih tepat diterapkan pada regresi berganda. Keempat adalah output coefficients. Dalam kolom unstandardized coefficient adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Nilai ini menggunakan satuan yang digunakan pada data variabel dependen, misalnya rupiah, persen, dan sebagainya. Dalam koefisien B terdiri dari nilai konstan atau nilai Y jika X sama dengan 0, dan koefisien regresi atau nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan pada variabel X. Nilai-nilai inilah yang masuk dalam persamaan regresi linear. Sedangkan dalam kolom standar error adalah nilai maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nilai ini untuk mencari T hitung yaitu dengan cara koefisien dibagi standar error. Kemudian ada kolom standardized coefficient, adalah nilai koefisien yang telah terstandarisasi atau mempunyai patokan tertentu. Jika nilai koefisien beta semakin mendekati 0, maka hubungan antara variabel X dengan Y semakin tidak kuat. Kemudian kolom selanjutnya pada gambar yaitu ada T hitung. Dalam pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel X dan Y apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak, angka T hitung akan dibandingkan dengan T tabel. Kemudian signifikansi adalah besarnya profitabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal adalah 5%. Dengan kata lain bahwa 95% keputusan sudah dianggap benar. Persamaan regresi untuk regresi linear sederhana yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Dan variabel A ini sudah ada dalam kolom gambar berikut, yaitu sebesar 0,171. Sedangkan variabel B-nya yaitu 0,504. Kemudian nilai-nilai pada output yang sudah ada kita masukkan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 0,171 ditambah 0,504X. Arti dari angka-angka ini adalah sebagai berikut. Nilai konstanta A adalah 0,171. Ini dapat diartikan jika profitabilitas nilainya adalah 0, maka struktur model bernilai 0,171. Kemudian nilai koefisien konstanta B yaitu nilai koefisien regresi variabel profitabilitas sebesar 1 satuan, maka struktur model akan meningkat sebesar 0,504 satuan. Adapun uji pengguna dari output regresi linear sederhana. Yang pertama, uji T. Uji T pada kasus ini digunakan untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap struktur modal. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama,
Merumuskan hipotesis, HO, profitabilitas, tidak berpengaruh terhadap struktur modal. HA, profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Yang kedua, menentukan T hitung dan signifikansi. Yang ketiga, melalui output di atas diperoleh T hitung sebesar 3,836 dan signifikansi 0,001 menentukan T tabel. T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan DF sama dengan N kurangi 2 atau 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,101. Lihat pada tabel lampiran T tabel. Yang keempat, kriteria pengujian. Jika min T tabel lebih dari min T hitung atau T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Jika min T hitung kurang dari min T tabel atau min T tabel lebih dari T tabel, maka HO ditolak. 5. Berdasar signifikansi. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. 6. Membuat kesimpulan. Nilai T hitung lebih dari T tabel 3836 lebih dari 2,1001 dan signifikansi kurang dari 0,05, 0,001 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Nilai T hitung positif, artinya berpengaruh positif yaitu profitabilitas semakin meningkat, maka struktur modal juga meningkat. Yang kedua, uji asumsi regresi klasik regresi. Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-P, plot of regression standard deviance. Sebagai dasar pengembalian keputusan, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Yang ketiga, uji autokolerasi. Autokolerasi merupakan kolerasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi autokolerasi. Metode pengujian dilakukan menggunakan uji Darwin, Watson, atau Dewey test. Pengambilan keputusan pada uji Watson sebagai berikut. DU kurang dari DW kurang dari 4 kurangi DU, maka HO diterima. Artinya tidak terjadi autokolerasi. DW kurang dari DL atau DW lebih dari 4 kurang DL, maka HO ditolak. Artinya terjadi autokolerasi. DL lebih dari DW lebih dari DU atau 4 kurangi DU lebih dari DW lebih dari 4 kurangi DL, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Nilai DL atau DU dapat diperoleh dari tabel statistik Darwin-Watson dengan N sama dengan 20 dan K sama dengan 1. Diperoleh nilai DL sama dengan 1,201 dan DU sama dengan 1,411. Jadi, 4 kurangi DU sama dengan 2,589 dan 4 kurangi DL sama dengan 799. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah varian residual
yang tidak sama pada semua pengamatan, di mana model regresi pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut dilakukan untuk uji heteroskedastisitas dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan yaitu jika terjadi pola tertentu seperti titik-titik yang berbentuk pola yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heterostisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka sumber Y, maka tidak terjadi heterostisitas. Pengertian regresi linier berganda. Regresi linier berganda pada hakikatnya adalah regresi linier yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam hal ini, pengujian analisis regresi terutama digunakan untuk dua tujuan yang berbeda secara konseptual. Oleh karena itulah, menggunakan regresi berganda mampu memprediksi untuk kemudian menyimpulkan hubungan sebab akibat, sehingga secara hati-hati membenarkan mengapa hubungan yang ada memiliki kekuatan prediksi untuk konteks baru atau mengapa hubungan antara dua variabel memiliki interpretasi kausal. Regresi linier berganda adalah teknik statistik yang menggunakan beberapa variabel penjelas. Untuk memprediksi hasil dari variabel respon, tujuan dari regresi linier berganda ini untuk memodelkan hubungan linier antara variabel penjelas atau independen dan variabel respon atau dependen. Contoh kasusnya, menggunakan contoh kasus pada regresi linier sederhana dengan ditambah satu variabel yaitu aset tangibility. Seorang manajer suatu perusahaan melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas dan aset tangibility terhadap struktur modal. Variabel profitabilitas dan aset tangibility sebagai variabel independen X dan struktur modal sebagai variabel dependen Y. Adapun materi selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis pada SPSS 23 sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS dengan klik Start, kemudian All Program, IBM SPSS Statistik, kemudian IBS Statistik 1, 2, 3. Yang kedua, buka halaman variabel view dengan klik pada variabel view. Selanjutnya membuat variabel pada kolom name baris. Pertama, ketik X1, ketik profitabilitas X1 di kolom label, ketik X2 pada kolom name baris, ketiga, ketik Y, serta klik struktural modal Y pada label. Untuk kolom lainnya bisa diabaikan. Yang keempat, jika sudah masuk ke halaman data view dengan klik data view, selanjutnya isikan data. Yang kelima, selanjutnya klik analisis, kemudian regression, linear, kemudian akan terbuka kotak dialog. Yang keenam, masukkan variabel struktur modal ke kotak dependent, sedangkan variabel profitabilitas dan aset tangibility kotak independent S. Selanjutnya, klik tombol statistik, kemudian akan muncul kotak dialog. Yang kedelapan, untuk melakukan uji penyimpanan asumsi klasik yaitu multikolinearitas dengan autokorelasi, beri tanda centang pada collinearity, diagnosis, dan Durbin-Watson. Selanjutnya yaitu uji dari penggunaan output linier berganda. Yang pertama, uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial profitabilitas dan aset tangibility berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap struktur modal. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square terdapat masalah asumsi klasik atau tidak. Yang ketiga, uji multikolinearitas, artinya antar variabel independen
yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna, koefisien korelasinya tinggi bahkan 1. Yang keempat, uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Dan yang terakhir adalah uji heteroskedisitas, adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi.